keren kalau ngeteh tuh di sore hari. Halo, selamat sore pembaca Batam Pos. Bertemu dengan saya Juanda di Hot News edisi 19 September 2023. Nah, di tangan saya nih, saya lagi tadi ngecek-ngecek nih listing yang sudah masuk, berita-berita yang sudah masuk. Ada sekitar 30 berita hari ini. Gila, keren, banyak banget berita yang sudah masuk. Nih kayaknya teman-teman reporter semangat banget, semangat 45 nih kayaknya. Jadi berita yang sudah masuk banyak banget. Nah, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu aja ya, jangan yang berat-berat. Ya, biar berat itu Dilan aja yang nanggung. Nah, yang ringan itu adalah sejauh ini rute internasional Batam Incheon tengah proses untuk permanen. Nah, selama ini kan sudah ada nih rute Batam ke Incheon, tapi kan sejauh ini masih dalam kayak rute charter aja ya, dan ini dalam progres untuk permanen. Mudah-mudahan bisa permanen dan Hang Nadiem punya rute internasional yang oke kayaknya. Incheon ke Korea kita. Nah, ada juga nih, kita kembali yang agak berat sedikit nih, tentang Rempang. Pulau Rempang masih menjadi pembahasan dan menjadi fokus untuk Batam Pos dan penulisan. Ini ada beberapa hal tentang Rempang. Pertama tentang 100-an kakak yang mendaftar untuk mau direlokasi. Padahal ada 2.700 kakak di Rempang terdata. Belum sampai 10% darat kayaknya. Katanya 80%, tapi belum sampai 10%. Waduh, nanti aja deh lihat di berita Batam Pos nanti ya. Lalu juga ada nih dari Menteri Bahlil datang ke Rempang. Nah, Menteri Bahlil ini ngelobi beberapa tokoh masyarakat, salah satunya Pak Grisman Ahmad, datang ke sana dan berbicara dan menyampaikan soal investasi Rempang. Menteri Bahlil juga datang ke SD. Waduh, ini peristiwanya agak sedikit mengharukan karena salah satu anak SD itu menangis, menyatakan ke Menteri Bahlil, "Jangan gusur kami, Pak," katanya. Ya, semoga aja ada jalan terbaik deh untuk isu yang di Pulau Rempang. Mudah-mudahan ada win-win solution untuk di Pulau Rempang. Nah, selain Rempang, kita juga berbicara soal ada liputan khusus Batam Pos yang selalu ada setiap hari Selasa. Dan kemarin ini kita membahas soal pencalonan DPR. Dan kali ini kita yang untuk Selasa depan tentang DPD. Nah, ada DPD yang mencalonkan diri, apa yang mereka perjuangkan nantinya, baca deh koran Batam Pos untuk esok hari. Nah, lalu juga ada nih, ini agak miris sih sedikit satu. Gara-gara main judi slot, mereka nekat sayat leher dan tangan. Ada apa ya? Kayaknya pembaca Batam Pos harus baca koran untuk esok hari. Itu aja saya bisa spill dulu. Nanti untuk pembagian berita yang mana yang masuk halaman 1, halaman Metro, halaman Prokepri, nanti ada yang punya gawainya itu. Nah, sebelum saya mau membahas soal pembagian berita untuk halaman 1, halaman Metro, halaman Prokepri, saya akan membahas berita-berita yang hits di batampos.co.id. Nah, biasanya tuh yang tahu itu namanya Bang Ahmadi. Saya panggil orangnya ya. Bang Ahmadi. Sorry, Bang. Sini dong, sini. Oke. Nah, Bang Ahmadi, tadi saya udah bilang nih, ada beberapa berita yang sudah masuk di email redaksi Batam Pos. Nah, saya bilang ada berita-berita hits yang ada di batampos.co.id. Boleh sampaikan, Bang, berita-berita yang ada hits di batampos.co.id? Oh ya, untuk awal pekan ini ada berita hot news yang masuk ke batampos.co.id itu lebih bervariasi dibanding beberapa waktu lalu ya. Yang minggu lalu kan soal Rempang. Ya. Nah, dan hari ini berita yang paling banyak dibaca itu terkait pergeseran di lingkungan pejabat Poltabes Barelang. Oh, itu hits? Iya. Itu nggak nyangka juga karena ternyata banyak yang membaca berita-berita tentang pergeseran perpindahan ya. Ada Kapolsek, ada beberapa ya. Ada 2 Kapolsek dan pejabat tinggi di Poltabes Barelang. Kemudian berita lainnya yang banyak dibaca juga terkait kebakaran hari ini di Bengkong Laut. Oh ya, tadi siang ya, Bang ya? Ya, tadi pagi kejadiannya. Dan itu ada 2 rumah yang hangus terbakar. Ada korban jiwa nggak ada, dan yang detailnya bisa dibaca di batampos.co.id. Kemudian berita berikutnya pastinya mengenai Rempang dan Galang, pernyataan oleh
Menteri Bahlil terkait apa namanya tuh pemenuhan hak warga Rempang. Kemudian ada penambahan personil ke Rempang oleh Kapolri. Itu aja yang paling banyak dibaca. Kalau kemarin kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rempang. Ngelip 1. Ya. Ini agak bervariasi ya. Rempang masih tetap ada, tapi ada bervariasi. Oke deh Bang Wah. Makasih banyak nih untuk informasinya. Saya mau ajak pembaca Batam Pos untuk bertemu dengan penentu halaman Batam Pos esok hari. Yuk ikut saya dong. Nah, pembaca Batam Pos, tadi saya sudah bilang bahwa saya akan bertemu dengan yang penentu yang menentukan bagian-bagian mana ini halaman 1, halaman Metro, halaman Prokepri beritanya. Ini di samping saya sudah ada Pimret Batam Pos, Bang Yusuf. Mas sore Bang. Sore aja. Ini baca koran nih Bang. Iya nih, jadi perkembangannya kayak apa nih? Nah Bang, tadi saya sudah spill nih Bang di sana. Soal beberapa berita tuh soal Rempang, soal ada yang sayap dirinya gara-gara main slot, lalu ada juga soal Mikol, lalu juga soal beberapa hal lainnya. Nah mungkin yang untuk halaman 1 Bang, boleh spill 1-2 berita yang halaman 1, lalu halaman Metro apa aja Bang? Baik, yang untuk ke halaman 1 pasti itu groundbreaking-nya kawasan industri Tunas Group. Iya. Itu pertama. Oh, itu katanya sudah ada 2 perusahaan besar yang masuk ya Bang? Betul. Ini kan apa namanya, kawasan yang apa ya, memakai 100% energi bersih terbarukan itu kan. Itu ya. Itu diklaim ini baru pertama di Indonesia. Wah, keren banget ini. Sertifikasinya juga sudah internasional itu kan. Wajib nanti. Ini kan suatu apa ya, kemajuan bagi Kota Batam. Karena langkahnya lebih ramah lingkungan ya nanti. Betul. Nanti arahnya kita akan go green itu kan. Itu sudah isu global gitu kan. Nah selain itu Bang, ada berita apa? Selain itu masalah Rempang. Yang masih tetap di halaman 1? Masih tetap. Bukannya sudah hampir 2 pekan ya kita. Sudah 2 pekan ya Bang? Sudah pekan kita sorotan berita utamanya tentang Rempang. Memang masalah Rempang ini jadi perhatian nasional, bukan hanya perhatiannya orang Batam juga, tapi sudah sampai ke Presiden, kemudian Menteri. Bahkan kemarin itu kan Presiden mengutus 3 menteri dan 1 Wakapolri kan ke Batam. Nah, yang hari ini perkembangan terbaru itu kabarnya Menteri Bahlil itu bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Ya mudah-mudahan itu ada solusi ya, ada solusi terbaik baik bagi masyarakat Rempang maupun bagi pemerintah dalam hal ini investasi gitu kan. Ya kita mau Batam, Rempang, Galang itu maju. Jadi nantinya anak cucu kita juga akan bisa merasakan majunya perekonomian itu. Nah, ini Abang sudah spill 2 berita di halaman 1. Dan untuk Metro apa nih Bang? Tadi ada berita dari Punggur. Itu Jumat lalu Bea Cukai itu menegah 3 mobil ya. 3 mobil? 3 mobil bermuatan minuman beralkohol. Akan diselundupkan ke Tanjung Uban. Itu kan nggak boleh karena belum ada surat-surat lagi. Isinya alkohol semua. Alkohol. Mabuk ini Bang kalau jatuh ke laut. Ini jadi masalah ya. Selain Mikol, berita yang kita dapat biasanya itu ya rokok gitu kan. Ini mobil yang isinya Mikol semua ya Pak? Mikol. Dan itu ditegah oleh Cukai tanpa dokumen kan, tanpa dokumen. Apalagi ke Tanjung Uban itu kan di luar pabean, nggak boleh. Nah, apalagi nih Bang berita untuk Metro Bang? Itu kabarnya itu berita lanjutan sih, terlanjutan tentang yang bunuh diri itu Menggorok ya itu. Oh, yang percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri itu kan alibinya kemarin itu memakai uang perusahaannya dan dia tidak mampu membayar karena dia katanya bener deh Bang, kalap gitu. Digunakan untuk main slot. Nah, slot apa itu? Berita terbarunya seperti itu. Jadi ini apa kegundahan kita akhir-akhir ini kan banyak orang terjerat judi online. Judi slot ini. Judi slot online. Banyak kasus yang terjadi yang apa ya? Miris itu. Baik yang di Batam maupun yang berita-berita nasional itu sering terjadi gara-gara judi online itu. Oke deh Bang, sip. Makasih banyak nih Bang sudah ngasih tahu posisi untuk halaman 1 apa, halaman Metro apa. Iya. Nah, pembaca Batam Pos,
itu aja bincang-bincang saya dengan Mapimret Batam Pos. Tadi sudah di-spill, dikasih tahu apa yang akan berita. Seperti yang tadi dibilang, baik di batampos.co.id maupun di Batam Pos Koran, isu Rempang menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat dan perhatian Batam Pos juga. Nah, itu aja bincang-bincang saya sore ini, dan selamat sore. Salam redaksi.